381. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bidasain. Tahun berhenti. Salin. Wa syafina wa qurratan. Wa alina. إلى حضرة الأكل والصفاء والكرم قال أبا صاحب الشيخ حميد محمد بن محمد الغزالي عطر الشيخ يدرس مالكنا وبرد آية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تعلم وكيفية إنما ذلك المتقين فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم تعلمنا لمن باب العلم إلا يكون إلا فإنما ذلك yang mestinya mengkono jauh ilmu tafsir ta'alamna ila akhirih itu ilmu tafsir wa ilmu hadis pemakanan barang-barang kana kawana sapa al-awwalun ulama kami yastagiluna bi ketunggul sapa awwalun ikhlawan min ilmu akhirah saking ilmu akhirah wa ma'rifati akhlaqin nafsi lan ngawruhi akhlaqe awak wa kafiyati tahwiliha lan carane bersih akhlak Fa'idha ta'allamahu talib nalikane belajar ngaji hu ing ilmu akhirat sapa talibu wong kang ngaji wa qasada nejo sapa talib iklan ilmu iklan ta'allum dunya dunya ala baksa mongko ora ana bahaya iku maksud ayatul kahwiyan ninggal sapa mu'alim hu ing talib karena talibé oleh sejo dunya jadi ditinggal tidak apa-apa lalu yutmiru lahu tama'an ba'di karena satu salim akhirat lahu iku nukulake yusmiru membuahkan lahu marang mutalim tamaan beronto kepengen filwati dalam awet kesetur oleh sibak lan golek pengikut walakin qad yatanabbahu fi atril amri tapi kadang-kadang
iling sapa talibul ilmi dengan dalam tengah-tengah perkara akhir perkara fihi al-ulum al-mukhawifah karena iku ing dalam ta'lim ilmu akhirah ana piro-piro ilmu kang merekakan dari akan wedi minallah saking Allah Ta'ala al-muharriqah kang ngino di dunia marang dunia al-mu'azzimah lil akhirah kang mengagungaken barang akhirat dan yusiku ayu adhiya ila shawab fil akhirah utai mengkono al-ulum al-mukhawifah minallah al-muharriqah lid dunia al-akhirah yusiku barak apa dalik ayu adhiya apa dalik ila shawab marang kang bener fil akhirah Atayata itu sehingga nopo pitutur sapa talib bima kelar barang ya itu kang awe pitutur ikhlana waro ing liyane sawit waya jiri lan lukaku apa kubur teman derima baca dan kedudukan madal hukmi yang rumah kune seneng teman alagi yun taruh rangkaian sebar awalnya pakhi awal kiwa tengane jala liak talisa supaya mlebu yana ing jala apa sairu manung awal mana teman-teman kerjaan Allah Ta'ala ibatin lawan ibadah Allah lawan hamba Allah ya Rabbal alamin ij'al syahwa yasilal khalqu biha ila baqa'i nasal karena dadakan Allah yang anane syahwat supaya iso sapa al-khalqu makhluk iso tumeka ya kalan syahwat ila baqa'i nasal marang tetepe keturunan Kalau keadaan hubbal jah dadakan sama Allah yang senang kedudukan dia pun sahabat ya Allah bisa jadi sebabnya murid-murid ilmu ada mutawakkan dari ilmu ini bisa diharap yang dalam ilmu akhirat amal khilafiyat al-mahdoh mujadalat al-kalam ma'rifatul tawaffariyah al-gharibah para yazidu tajarud laha ma'al iran al-gharibah ila qasmatan jadi caranya supaya bisa akhlaknya bersih para ulama dulu itu sibuk dengan ilmu akhirat dan mengetahui cara-cara akhlaknya jiwa akhlaknya hati dan cara-caranya mempersiapkan akhlak anak murid kok belajar ilmu akhirat tapi tujuannya dunia ya cara disik apa-apa umpama gurunya itu berbeda tidak apa-apa tapi kadang-kadang ada di akhir atau di tengah-tengah perjalanan mempelajari ilmu ini nalika dia itu ingin bisa memberikan petunjuk, bisa mempunyai pengikut. Jadi kadang-kadang di tengah perjalanan atau di akhir itu akan
mendatangkan ke arah yang benar dalam akhirat. Sebab di situ ada ilmu-ilmu yang menjadikan orang itu takut kepada Allah. Orang itu bisa menjadikan meremehkan dunia dan melakukan akhirat. Jadi ini seperti dulu orang yang memberi pelajaran, ketika kamu itu belajar, kok orang niat orang ikhlas, jadi gurunya, apa terus no dhisik ae ora usah ilmu dhisik. Nanti di tengah perjalanan dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang menjadikan keikhlasan akan datang. Dia akan merubah niatnya menjadi niat yang benar. Ini juga begitu. Ketika dia itu awalnya belajarnya karena urusan dunia, biarkan aja dulu. Nanti kalau dia sudah melaksanakan mempelajari ilmu akhirat ini di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan, dia akan mendapatkan suatu arahan-arahan di ilmu itu sendiri, juga akan menjadi takut pada Allah Taala, akan menjadi dia itu meremehkan dunia, mengabulkan akhirat. Itu kan nanti akhirnya bisa kembali ke arah yang benar. Jika dia akan bisa mengambil itu memberikan orang yang sehingga senangnya medep, senang kedudukan itu akan seperti senangnya sesuatu yang akan membuahkan koyok kena jolo, jadi di jolo, koyok manuk bisa di jolo, akhirnya kena. Jadi gampangannya koyok Allah punya kehendak menjadikan manusia itu terus berkembang. Adanya manusia dengan cara Allah menempatkan syahwat pada manusia. Dengan adanya syahwat, maka makhluk ini akan bisa terus keturunan akan ada. Demikian juga ketika adanya senang pangkat kedudukan, itu akan bisa terwujud menghidup-hidupkan ilmu. Dan ini bisa diharapkan dalam ilmu ini. Ilmu akhirat ini akan bisa ke arah ke sana. Jadi membelokkan niat-niat yang asalnya tidak benar. Lain halnya dengan belajar khilafiyat, murni, belajar untuk debat, kalam, mengetahui cabang-cabang yang sulit-sulit. Maka hal yang semacam itu, kalau memang hanya belajar masalah itu, tidak mempelajari yang lain, hanya khilafiyah, itu akan menyebabkan hatinya tambah keras dan akan lupa kemudian fitolah akan didorong dalam kesesatan dan akan terus mencari pangkat, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Taala sebab dapat rahmat Allah. Mazza jabi ghairah, atau nyampur sapa wong
Jadi kalau ilmu khilafiyah, ilmu mujadalah, ilmu tafaril gharibah dicampur minal ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama. Jadi kalau di itu mungkin akan ada harapan. Malah burhana ala kata tajribah wal musyahadah, orang-orang dalil kemujud ala hada ing atas iki apa kang aku aturaken kaya dene tajribah jajal musyahadah dan kenyataan-kenyataan. Wangdur ma'tabir wastabsir itu syahidah tahqiq dan tahqiq ibad wal bilad. Maka kita disuruh memikir, ambil iktibar, dan kita coba bisa mengetahui akan kenyataan hal yang demikian itu. Kalau kita hanya belajar masalah khilafiyah, masalah mujadalah, alam itu akan berpaling dari lainnya, dan dia itu akan menjadikan hatinya keras, lupa dari Allah SWT. Terus susah, terus ingin mencari kedudukan. Ini disuruh mikir masalah itu. Pokoknya mau belajar itu ya kudu dicampur karo belajar ilmu-ilmu agama supaya sedikit banyak ada rem-rem yang tidak jadikan dia terus menerus pikirannya ke arah kehidupan dunia dan macam-macam. Wallahu musta'an. Allah lah zat yang bisa dimintai pertolongan. Wa qad ru'iya Sufyan Ats-Tsauri, teman-teman diimpiakan sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, azinan, susah. Faqila lahu malak, kenapa zaman kok kata susah? Faqala sirna mujarrad li abna'id dunya. Jadi sapa kita dagangan anak-anak dunia. Yazamna ahaduhum hatta idza ta'allama su'ila qadiyah. Tetapi ingsun sapa ahaduhum salah sijine abna'id dunya harus kita ketika kita belajar terus langsung dijadikan pegawai atau bisa menjaga keamanan pemerintah. Nah iya, aku belajar enak-enak ibadah wis dadi wong pinter paksa wong dadi api wong dadi pegawai wong dadi keamanan pemerintah. Jadi sunnah, kelihatan susahnya itu karena itu. Jadi kesimpulan yang dibaca kita sekarang ini adalah pokoknya kita mau belajar ilmu akhirat, tapi di dalam hati pelajar itu ada rasa ingin ke arah dunia, katanya yang pelajaran silakan untuk meninggalkan apa tidak
diberi pelajaran itu. Tapi supaya diketahui bahwa andai kata anak ini terus mempelajari ilmu akhirat ini, nanti di tengah perjalanan akan ada masukan-masukan dari ilmu tersebut hingga akhirnya akan merubah pikiran anak-anak yang belajar itu, yang asalnya arah betulnya belokkan ke arah yang benar, yaitu menjadi senang akhirat, menjadi dia itu tidak memampukan dunianya. Kalau begitu lebih baik diteruskan aja, dibiarkan anak itu belajar. Semoga Allah akan memberi hidayah kepada anak ini biar ke arah yang benar. Jadi belajar itu benar. Al-Wazifatul Rabi'ah. Bahaya utawi wazifah Rabi'ah iku min daqaiqi sana'ati ta'lim. Setengah saking lembut-lembutnya peraturannya mulang. Ayyaz surah muta'alim ansu'il akhlak. Yang toh nyegah sapa mu'alim wong kang belajar saking eleke budi pekerti pisore kita tarik maamkan secara sindiran kalau bisa, kalau syarif ojo terang-terangan. Pisore rahmah dan dengan cara kasih sayang, labitore taubir, tidak dengan cara menjelek-jelekan. Inna tasrih yahtiku ijabal ayat. Karena dengan secara jelas menjelaskan anehnya akhlak itu bisa membuka tutup awake wong. Jadi aslinya nanti akan keluar. Kalau dengan cara terang mungkin akan marah, moto aslinya itu keluar. Kalau dengan terang-terangan ya, kalau dengan cara sindiran, dengan cara yang halus, diceritain cerita-cerita yang mengarah ke apa itu, biar tidak melaksanakan akhlak yang jelek itu nanti akan bisa. Mayor itu al-jarah wani nyerang kelawan nulayani mu'alim ojo dia mau secara terang-terangan, jadi dia wani. Oh ya, hijul hirsa al israr, dia akan terang-terangan mengingatkan anak itu akan bisa menggugah keinginan untuk tetap dulu. Qala Rana jauh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mursyidul kulli mu'allim. Kanjeng Rasul itu orang yang menunjukkan kepada semua orang yang memberi pelajaran. Laumuni an-nasu an fatil ba'ri laputu uhu
dapat tuhu lawan dilarang manungsa saking ngejul sae. Nah, kesel ngejul sae ini pasti mereka akan terang-terangan justru melaksanakan yang dilarang. Maqalu ma nuhina anhu illa wa fihi syai'un. Mereka berkata, adanya kita dilarang karena di situ ada apa-apa. Paling ada gunanya. Wa yunabbi'uka ala hadza qissatu Adam wa Hawa alaihi salam. Mengingatkan padamu akan dawuh Nabi sing koyo ngene ceritanya Adam. Iya, iya lah. Nah, fatu itu dari kata-kata fatta tadi itu loh. Fatta ngejul, ngejul. Iya, umpama iya, lafatu yektene ngejul dilarang malih gare dhewe kepengin. Nek dilarang ngejul malah dhewe terus pengen ngejul. Dia berkata, dia berkata, paling anaknya aku dilarang kalau ono apa-apa. Sebenarnya kalau apa nih sih kok dilarang? Tadi pengen roh, akhirnya melanggar larangan. Sebenarnya tidak boleh diungkapkan secara terang-terangan ketika mengarahkan anak mungkin secara sindiran-sindiran dengan cara halus. Nabi Adam dari Hawa katanya bahwa nuhyanhu apa yang dilarang ala taqrabah di syajarah. Kama dzukiratil qissah ma'aka litakuna samra bal litatanabbah biha an sabilil ibrah. Jadi cerita ini disebutkan uh, dengan kamu agar kamu bisa menjadi itu omong-omong jagongan merjakan sing boyo mono. Tapi agar kamu bisa ingat akan cerita itu untuk menjadi tepo telodo. ولأن التعريض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معاني. Sampai itu dengan cara tarik, dengan cara itu bisa menjadikan condongnya hati, hati yang mutalim yang utama dan pikiran akal-akal yang cerdas untuk bisa mengambil makna, maka dia akan bisa yufidu parahat tafattun maidaya apa tarik ing bungae iso pasporto di mana dibae aku yang ngomong tahu berarti aku cerdas.
Limana raubatan fil ilmi bihi, akan jadi senang untuk mengetahui ilmu itu bihi melawan tarid lama supaya diketahui anna dzalik memala ya'zubu an fitnati, hal yang demikian itu yang tidak menutupi, tidak menghilangkan akan kecerdasan. Jadi kita mengingatkan fatwa yang keempat, ya, supaya ketika ada anak yang punya akhlak dari A, katanya caranya jangan terang-terangan, tapi dengan cara sindiran, dengan cara yang halus dan sayang, dibawa ke arah seperti cerita-cerita agar bisa dengan sendirinya dia mikir. Al-wazifatul khamisah, al-mutakaffil ba'dil ulum yang bagi ala yuqabbiha fi nafsil musali al-ulum allati wara'ahu kamu'allimil lughah id adadu taqbihu ilmil fiqhi wa mil fiqhi adadu taqbihu ilmil hadis wa tafsir. Ila dzalika naqlul mahdud wa sama'un wa sa'rul ajaiz. Ya, disindir-sindir aja. Jadi ya, gurunya bisa mencari jalan sendiri-sendiri, beda-beda pengetahuan. Oh, jenenge terang-terangan itu. Iya, ya mbok garai anu entekno dhuwit. Arek-arek iku anu dari apa? Kerjaan enggak aku nyambangi uang sakit. Nang kono terus takut-takut yang anu iki sing sakit-sakit apa sih? Yo iku sakit ngene. Apa yo kok iso dadi sakit ngono? Wonge sing ditakoni wis diomong aku rene iki kate ngarahkan anak ya ngerokok. Iya, itu anu sakit ngono iku wonge anu rokok terus jadi aku yo kena penyakit ngono. Jadi tidak diarahkan ke anaknya tapi dia ngomong orang yang sedang sakit. Balik enak pikir sih.
Hmm. Itu itu setengah itu setengah terang-terangan. Iya. Bisa, sadar ya. Ini nggak sadar ya. Aku belajar ono. Yo, malah di anu disiap noro ngomong Allah. Al-Latifatul Khamisah. Annal mutakaffila takine wong kang ketungkul ibadil ulum yang bagi ala yuqabiya fi nafsi muta'alim al ulum allati wara'ahu. Ini lagi bahas si jenis ilmu atau nyinggung-nyinggung ilmu lain dijelek-jelekan di hadapan anak. Seperti orang yang belajar bahasa biasanya itu menjelekkan ilmu fikih. Orang yang belajar ilmu fikih biasanya itu menjelekkan ilmu hadis tafsir. Anna dzalika naqlun maqtun wa sama'un. Engkono itu riwayat ada cerita yang murni akan bulan teko bulan. Wasanul ajaiz wong iku ceritane apa wong tuwek-tuwek wadon tuwek. Fala nazara lil aqli fihi ora ana angen-angen iku wujud kaduwe akal ing dalem wong kang belajar iku mau. Oh, cuman cerita-cerita tok. Ngrungokno kokono. Wa mu'allimul kalam yunafiru anil fiqhi. Wah, ana sing mulang ilmu kalam ya ngono. Dadi ora senenge belajar saking ilmu fikih. Dia berkata, "Ngene kufuru wa kalamun fi hadil lisan." Cabang-cabang yang bahas masalah hati wong wedok. Ana dari minal kalam disebutkan. Oh, seci jauh tingkatannya. Jadi mulai ilmu kalam. Dari ilmu kalam itu bahas sifatnya ar-Rahman. Ungkapan yang seperti ini fahadihi akhlakun mazmumatun lil mu'allimi. Jelek-jelekan ilmu yang lain itu akhlaknya yang dicacat bagi mu'allim. Yang bagi iya pada Islam. Nah,
Iya. Yang bagi antu jitanaba jelek-jelekan ilmu yang lain itu agama harus dijauhi. Bari mutakafir bi ilmin wahidin yang bagi ayuasya alal muta'alim tariqat ta'alum fi ghairi. Mestinya orang yang sedang sibuk ilmu satu seyogianya diperluas pada orang-orang yang belajar caranya belajar di dalam ilmu lainnya wahid. Karena muta'alim mutakafiran bi ulumin ayam bawi ayura yastadris fi tarbiyatil muta'alim. Kalau dia itu sedang menangani ilmu banyak bukan hanya satu, dia seyogianya harus jaga tingkatan-tingkatan anak. Jadi ini tingkat tidak ya harus ini tingkat terus ben rutbatin ila rutbatin dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Biar tidak menjadi fitnah, biar tidak berakibat baik terhadap perusahaan. Kadang-kadang anaknya terus merasa nggak kuat, nggak mampu, putus asa, bahaya, ditinggalkan. Al-Wadhifatu Sadisah, wadhifah kang nomor ayat tasir bil muta'alim ala qadri fahmi. Harus dicukupkan mu'alim ini dengan muta'alim sesuai dengan kadar kefahamannya. Malayul kilai malayul lughul aku, jangan sampai diberikan apa-apa yang belum bisa menerima akalnya. Nafiruhu, dia akan jadi lari nanti. Wayakwitu alaihi akal, dan akan bisa bangun, tidak bisa terarah akalnya itu. Ibtidaan bidzalika bisa idil basar. Adanya kita disuruh berbicara kepada seorang yang sesuai dengan kemampuannya, mengikuti arahan Rasulullah sallallahu. Itu qal nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzila nas manazilah. Kita golongan para nabi itu diperintah untuk menempatkan orang pada tempatnya. Wanukallimuhum ala qadri uqulihim, menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada mereka sesuai dengan akalnya. Wal busra ilahi al-haqiqah. Maka becik menerangkan sahabat mu'alim marang muta'alim akan hakikatnya tidak alimah dan nahu yastaqilu bifahmiha. Ketika seorang mu'alim sudah tahu bahwa mu'alim itu bisa mandiri dengan kepahamannya, memahami hakikat. Qala sallallahu alaihi wasallam ma'ahadun yuhadithu qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dhi. Tidaklah seseorang mengajak bicara kaumnya dengan ungkapan-ungkapan yang belum bisa nyampe akalnya, itu akan menjadikan fitnah pada sebagian dari kaum itu. Sayyidina Ali berkata, asyara ila sadrihi illa haguna la'uluman jamma la wajadtu laha hamalatan. Sayyidina Ali isyarah kepada hati dadanya bahwa disinilah ada ilmu-ilmu yang banyak
law wajadtu laha amalatan lamun nemu ingsun marang ilmu kala pira-pira wong kang nggawa. Aku kepengin oleh wong sing iso nrimo ilmu saka aku, tapi kok koyoke angel, gak gampang nemu wong sing iso nrimo ilmu sing ana nang atiku. Fasadaqa radhiyallahu anhu faqulubul abrar kuburul asrar. Sayyidina Ali benar ketika berkata hatinya orang-orang yang bagus-bagus itu menjadi kuburannya rahasianya Allah. Wala yang bawi ayub syia al-alim kullama ya'lam ila kulli hadin. Tidak seyogianya orang yang alim itu menyampaikan, melahirkan apa yang diketahui kepada setiap orang. Semua orang diberitahu. Tidak boleh, harus pilih-pilih. Ini orang sudah bisa diajak ngomong. Ini yang itu belum bisa. Nanti akan saya cek. Jadi para sahabat juga macam-macam. Makanya ada sahabat yang mendapat julukan sahibu sirri Rasulullah. Karena Rasulullah memberi kepada orang itu seperti tidak yang diberikan pada orang lain. Disesuaikan dengan peringkat. Hadza idza kana yab'u mutalim falam yakun ahlan lil intifa'i. Tidak seyogianya menyebarkan, melahirkan yang orang alim akan semua yang diketahui ketika adanya ilmu yang dipahami oleh mutalim, tapi dia belum ahlinya untuk bisa mengambil manfaat. Apa tadi malah kamu yang bisa paham saja, tetapi dia belum ahli untuk mengambil manfaat, tidak usah diberi. Apalagi yang tidak paham, tidak bisa memahami, ya makanya harus diberi. Sing iso memahami, sing iso ngalap manfaat dalam ilmu. Qala Isa alaihissalam la tuhallikul jawarih fi anaqil qanasib. Baik, itu loh, berlian-berlian ini jangan dikalungkan di lehernya bagi-bagi. Innal hikmata khairun minal jawab. Hikmah itu lebih baik daripada permata. Permata aja tidak boleh diberikan. Walhasil apalagi hikmah yang lebih baik daripada permata. Bahwa pamangkarya bahwa syarun wong sing sengit marang hikmah dia adalah lebih jelek. Hikmah itu apa? Ilmu nafi, ilmu yang dia lebih jelek daripada penazir. Orang yang benci terhadap hikmah berarti lebih jelek daripada penazir. Walidhalik qila kulli absin bima iyari aqli. Nimbangmu nakro marang saben-saben kawula kelawan ukuran akal. Wazin lahu bimizanibah. Dan nimbangmu marang absun saben-saben hamba kelawan timbangan kepahaman. Ditaker nganggo takaran akale, ditimbang nganggo timbangan
sapa atas namin sehingga selamat sapa sira minus saking absu wayan tafi abi dan absun itu akan bisa mengambil manfaat padamu wa illa waqal ingkar bitafawutil miqdar kalau tidak sesuai takarannya timbangannya nggak sesuai maka akan terjadi ingkar karena beda-bedanya timbangan ukurannya itu. Wasu'ila ba'dul ulama an syai'in falam yujib. Sebagian ulama ada yang ditanya tentang sesuatu, beliau nggak mau jawab. Faqala sa'il, ama sami'ta Rasulullah SAW angkat sama ilman nafian saya yaumul qiyamah murjaman bil jamin bil narin. Kamu kok nggak mau jawab sih? Apa kamu tidak tahu bahwa Rasulullah bersabda, "Kamu wong ini ilmu, sing manfaat besok hari kiamat akan kendali ini lawan kendali api." Maqala atrukul rijal wa adhabu. Yo aku kok harus melayu toko kendali mang aku lunga. Ya melayu sih aku. Tadi dikendali aku melayu. Wa in ja'a man yaqahu wa katamtuhu falyulzimni. Nah, teko wong sing pinter terus nyimpen aku ini ngene ya biar dikendalikan oleh biar diberi kendali api. Yang mana aku ketemu wong sing pinter kok aku tetap nyimpen ya biar aku dikendalikan. Aku sekolah teman-teman insya Allah Ta'ala wala tu'tu subaha amwalakum ojo ngekei sira kabeh ing wong sing cik bodoh-bodoh harta sira kabeh. Sampeyan anak-anak hifdzal ilmi biman yufsiduhu wa yadurru aula. Itu kan mengingatkan bahwa menjaga ilmu dari orang yang akan merusak, akan membahayakan itu lebih utama daripada menjaga harta. Alaysa dzulmu fi ita'i ghairil mustahik ya qalla min dzulmi fi man'il mustahik. Tidak ya, ya nanti memberi pelajarannya kan dilihat sih kalau di situ orangnya macamnya banyak ya berikan saja yang bisa diterima secara umum. Untuk yang ilmunya agak tinggi nanti ya, jejak sendiri. Kalau orang yang diberitahu nalika wonten zikir elinga ora ana sing disejo lawan hak kejaba itu tengah-tengah kan itu iya nah maksud dari hak ini loh iya tengah-tengah artinya orang yang bawa pun bisa diberitahu bisa diarahkan jadi berarti mulai sekarang teman bukan hanya apa itu nyembah saja tapi sampai tujuan apa itu harus diarahkan pada tujuannya Allah. Sampai di pasar, bahkan jadi la ilaha illallah bisa dipergunakan.
arahkan orang-orang yang baru belajar. Artinya tidak terlalu tinggi. Nah, موجودة بأقلنا. Enggak, enggak. Itu masih masih sesuai dengan nalarnya. Masih bisa bisa memahami. Tidaklah perbuatan zalim ketika memberikan orang yang tidak berhak lebih sedikit, orang yang tidak berhak diberi sedikit daripada kezalimannya orang yang berhak tapi tidak diberi. Nah, tidak berhak, berhak, tidak berhak mendapatkan itu bukan perbuatan zalim. Allah أأنثر درا بين سارع النار فأصبح موزونا برائية الغنم لأنهم أمسوا بجهل بقدره فلا أن أضع أن أطوق فإن لطف الله فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للقلوب. نسقت مفيدا واستفدت إلا فمحسون نسيء وما منح الجهال علما أضاءه وما منع المستوجبين فقد ظلم. سؤالا على شيء أنصر بر البيت أسعد حسن أصبح معزونا برحيل. Paham? Iya. وإن لطف الله لطيف بلطفه صادقت أهلا للركن وللحكام أسرت مخيفا واتقلت موسعا إلا معزون ومن مانع الجهال علما أضاء ومن مانع المستوفين فقد ظلم. مقول وفاعل مقول وفاعل. Wis berapa jam? Allah. Wis. Besok lagi lah. Insyaallah. Fadlillah. Insyaallah. Ya lah, insyaallah.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang buat itu Kak Melo ya, Umi, Umi, oh iya, Melo, Melo ini gitu. Oh, iya, Melo ini oke, kita sama Pak Melo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala lana atau qahir lana atau barik lana Allah jamil apa dengan bisa ayat al-Anwar ya Maulana kama baca بفضل العباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واغفر لنا بطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا اللهم يا رب الوحيد يا صاحب كل يا قريبا الغرب يا غالبا والمغفور نسألك باسمك لا نقول اليوم نسألك باسمك أن تجعل لنا أمر الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم على ربنا رب العزة إيه الحمد لله الفاتحة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.